Assalamualaikum Ayah Bunda. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul lagi di Zoom kali ini di sesi kedua. Nah, tadi kan Ayah Bunda sudah berbincang dengan Bunda Sri di sesi pertama. Nah, sekarang giliran dengan Ibu Suci. Sebelum dimulai mungkin saya akan memperkenalkan Bu Suci dulu ya. Jadi beliau nama panjangnya Suci Rahayu Marih, SPD MSI. Nah, Ibu Suci ini memang orang yang sudah berpengalaman di bidang portofolio. Banyak sekali tulis-tulisan Ibu Suci yang sudah diterbitkan. Kurang lebih Ibu Suci sudah berkecimpung di dunia portofolio itu kurang lebih 24 tahun ya Bu. Luar biasa, sudah lama sekali. Selain itu beliau juga menjadi dosen selama 14 tahun. Sekarang menjadi salah satu fasilitator di Hayat School sebagai mengajar di bagian public speaking dan penulisan. Nah, Bu Suci ini sudah banyak karyanya. Bu Suci juga sebagai salah satu penulis di Gramedia. Kurang lebih beliau sudah menghasilkan 30 karya. Selain itu pada masa kuliah, Bu Suci biasanya kan kita waktu S1 itu ada ujian masuk ya. Nah, beliau tidak pakai ujian atau semacam tes, tapi menggunakan portofolio. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita gali nih dari Bu Suci tentang portofolio. Mungkin begitu juga untuk pekerjaan ya, bukan Bu Suci yang mencari pekerjaan, tapi malah diminta dari pihak Gramedianya untuk bekerja sama di Gramedia. Nah, saya akan memberitahu kepada bunda-bunda beberapa karya terbaru Bu Suci di tahun 2020. Itu ada bukunya yang berjudul Buku Pintar 99 Lolos Tes SKD, SKB CPNS. Nah, yang kedua ada A sampai Z Hidup Selama Pandemi COVID-19. Dan yang ketiga ada Panduan Traveling Ketika Pandemi. Itu 3 karya terbaru dari Bu Suci. Tapi selain itu sebenarnya sekarang beliau sedang menyusun buku panduan SMA. Ini diminta oleh Kemendikbud. Oke, jadi hari ini bunda-bunda bisa menggali ilmu yang banyak lah dari Bu Suci karena beliau memang sangat mumpuni di bidang portofolio dan penulisan. Oke Bu Suci, mungkin sudah bisa kita mulai, mangga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang Bu Suci. Selamat pagi. Selamat Mau pagi. siang, Biar mau semangat sore, ya. selamat pagi. Tetap Biar semangat. ya Bu. Ya, mungkin sudah membaca materi yang sudah di-share melalui grup ya. Oke, boleh kok 1-2 mikrofon di on kan. Saya tidak menutup kemungkinan untuk saling tanya jawab saat proses pembelajaran ini. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, terima kasih Kadila. Sama-sama Ibu. Ya, mengapa saya terjun di bidang portofolio? Karena saya sudah merasakan betul enaknya menggunakan portofolio di bidang pendidikan. Karena pastinya kita memiliki anak, saudara gitu. Kemudian akan melanjutkan pendidikan. Bagaimana sih sekarang memperebutkan kursi untuk di tingkat perguruan tinggi, kursi di tingkat menengah dan di tingkat atas. Itu melalui portofolio, apalagi kurikulum saat ini sudah menggunakan portofolio based assessment. Jadi tidak hanya mengandalkan nilai, tapi juga karya-karya dari anak atau individu itu sendiri. Nah, pada saat pertama kali saya boleh ya cerita sedikit ya tentang perjalanan saya.
mulai menggunakan portofolio. Mengapa saya memilih ini untuk melanjutkan pendidikan, kemudian menggunakan portofolio sebagai dasar untuk menembus dunia pendidikan. Saya mulai berkecimpung di bidang penulisan mulai dari SD sebenarnya, kemudian beberapa kali memenangkan kejuaraan menulis. Nah, itu saya jadikan dasar untuk ketika saya mendaftar di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk prestasi akademik sebenarnya saya biasa-biasa saja, akan tetapi di bidang kepenulisan saya memiliki beberapa bukti untuk dijadikan dasar pada saat seleksi ke perguruan tinggi. Tidak memerlukan ujian lagi, saya tidak memerlukan kalau dulu istilahnya UMPTN. Nah, pada saat pertama kali saya masuk, saya diminta berkas-berkasnya oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan. Kebetulan mulai dari sejak saya menempuh pendidikan SD, SMP, saya diajarkan oleh orang tua untuk mengumpulkan segala berkas-berkas, tidak hanya ijazah, tapi karya-karya saya, baik itu dalam bentuk cetak ataupun digital kalau sekarang ya. Nah, mungkin bisa saya beri contoh seperti ini. Kalau ini adalah portofolio yang saya gunakan, sudah setebal ini. Tuh, di map ya. Ya, sudah setebal ini untuk portofolio mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan tinggi. Itu termasuk karya-karya saya dimasukkan ke dalam map, dan itu yang akan digunakan pada saat saya menembus dunia pendidikan. Alhamdulillah S1 saya bisa lolos masuk perguruan tinggi tanpa tes, mendapatkan beasiswa penuh. S2 pun seperti itu, saya lolos tanpa tes, masuk perguruan tinggi juga, perguruan tinggi negeri tanpa biaya pula. Jadi benar-benar murni beasiswa dari pemerintah. Itu untungnya untuk menyusun portofolio sebenar-benarnya. Tidak hanya itu, saya juga mulai menyusun portofolio untuk anak saya sendiri. Jadi kebetulan kemarin pada saat masuk sekolah menengah pertama, digunakanlah kebijakan pemerintah untuk zonasi dan prestasi. Kebetulan saya tidak masuk zonasi, prestasi juga tidak seberapa, sehingga menggunakan portofolio berupa karya penulisan buku, sehingga masuk SMP negeri pun tidak menggunakan tes apapun dan masuk saja begitu aja, tidak membutuhkan tidak melewati persyaratan-persyaratan yang cukup sulit seperti murid-murid lainnya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan dasar untuk orang tua atau individu atau mahasiswa untuk mulai mengumpulkan portofolio kita sendiri. Mulailah dengan journaling. Journaling itu apa sih? Ada yang saya lihat di sini sedang menggendong putranya. Coba saya tanya Ibu Desi Sulastri. Boleh di-on kan, Bu, mic-nya? Ya. Boleh saya tanyakan, apakah berkas vaksin, berkas anak sakit kapan, kemudian KMS, kartu KMS tersimpan dengan rapi, Bu? Tidak, Bu. Nah, coba mulailah dari sekarang, disimpan kartu KMS, kemudian riwayat sakit anak, riwayat vaksin, itu dikumpulkan. Tujuannya untuk apa sih? Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak di satu saat nanti. Ketika ia punya riwayat alergi, boleh di-off-kan lagi Bu Desi Sulastri. Terima kasih.
Sama-sama. Jadi anak memiliki sejarah tentang dirinya sendiri. Dia mengetahui dirinya seperti apa sih, perkembangan saya seperti apa. Itu termasuk tumbuh kembang anak, termasuk nanti berapa kilo pada saat usia sekian, dia bisa berjalan di usia berapa, dia bisa berbicara di usia berapa. Kita boleh bikin berupa diary, itu journaling ya, diary. Mungkin buat orang sementara ini agak susah membuat diary. Itu kok kolot banget ya, kok sudah jadul banget membuat diary. Tapi ini pentingnya kita membuat diary, membuat journaling untuk itu sekilas saja tentang journaling. Mungkin ada boleh kalau misalkan ada yang sudah pernah membuat journaling tentang diri, tentang anak, tentang keluarga. Mungkin ada salah satu di antara Bapak Ibu di sini, saudara-saudara, sudah membuat journaling? Belum, Teh. Belum. Selain itu, membuat family tree, pohon family, tujuannya untuk apa? Sudah dibaca ya materi saya yang sudah di-share-kan? Sudah. Sudah, oke. Ada family tree di situ. Jadi kita mengetahui orang tua kita siapa sih, saudara-saudara kita siapa sih. Nah, itu pentingnya untuk anak memahami atau keluarga memahami. Contohnya seperti ini. Iya. Ini akan disimpan sampai kapanpun. Jadi garis keturunan yang sederhana saja. Mulai dari nenek, kakek, ayah, bunda, kemudian saudara-saudara ayah, bunda, bisa dimasukkan sebagai bahan journaling di sini. Ini untuk bahan portofolio anak nanti, ketika ia dewasa, tujuannya apa? Satu saat ketika ia mungkin melewati tahapan seleksi pegawai, seleksi karyawan, salah satu pertanyaan ini akan ditanyakan. Ya, silsilah keluarga, Bu Evi. Betul. Nah, sebaiknya ini disimpan berikut fotonya. Ini sangat sederhana sekali sebenarnya, tapi agak sederhana, tapi sulit untuk dilakukan. Benar atau tidak? Nah, kebetulan family tree ini saya kumpulkan bersama ini jadwal vaksin, kemudian buku nikah. Tujuannya apa? Untuk bercerita kepada anak sejarah tentang dirinya. Karena awal mula kehidupannya itu mulai dari mana sih? Jangan sampai anak bertanya, duluan mana telur atau ayam? Ayam atau telur duluan? Dari sini kita bisa bercerita tentang dirinya. Oke, sudah ada yang mulai punya family tree, 5 generasi. Hebat. Kemudian termasuk data-data dia saat lahir. Ini juga saya simpan dalam satu file. Dan itu ada di halaman pertama sebagai gambaran mulai dari mana sih dia menjalani kehidupan ini.
Nah, tidak hanya itu, di dalam portofolio kita juga harus memberikan gambaran dalam bentuk narasi. Susah, Bu, mulainya dari mana gitu. Pasti itu pertanyaannya. Kita mulai dari yang paling sederhana saja. Kalau tidak ada mesin ketik yang dibuat, kita bisa pakai tulisan tangan. Karena dengan tulisan tangan, siapapun satu saat nanti bila itu disimpan, bisa dibaca oleh anak-anak kita, bisa dibaca oleh generasi di bawah kita. Anda bisa bercerita tentang siapa saya, siapa ayahnya, bagaimana profesinya, konsekuensi profesi itu bagaimana, kemudian hobinya apa, termasuk tanggal lahir. Untuk saya kasih contoh aja, seorang perempuan apabila suami mengingat tanggal lahir, merasa senang atau tidak? Senang. Senang, oke. Nah, bagaimana kalau misalkan anak kita ingat dengan tanggal lahir kita, kemudian memberikan kejutan buat kita, rasanya bagaimana satu saat nanti? Mungkin kalau sekarang anak-anak masih kecil, tidak ada gregetnya ya, karena apa yang kita berikan untuk anak. Tapi satu saat ketika mereka sudah tahu sejarahnya, oh ibu saya lahirnya tanggal sekian, bagaimana cara membahagiakan orang tua, bagaimana cara menyenangkan orang tua. Itu fungsinya journaling yang pertama. Membentuk rasa kasih sayang di antara keluarga. Hal yang sangat remeh-temeh, tapi agak susah dilakukan. Karena membentuk rasa menghargai setiap orang itu tidak mudah. Dan cara menghargai orang lain dengan cara kita membuka diri terhadap orang lain, termasuk kepada anak-anak kita. Tanyakan pada diri, apa yang sudah kita berikan buat keluarga? Saya mau tanya ke siapa lagi nih? Ke Pak Dik-Dik ya? Ya. Ya, saya, Pak Dik-Dik. Ya. Saya mau tanya, terakhir kali Anda berbicara kepada orang tua atau saudara Anda dan mengatakan, aku sayang kamu. Kapan? Ya 4 tahun lalu, Bu, ketika saya ulang tahun. Ketika rame-rame sama kawan-kawan itu juga, Bu. Secara pribadi. Udah lama, Bu, waktu ya Udah SMA lama. itu mah udah lama sekali. Dengan saudara pun seperti itu? Seperti itu, Bu, betul, Bu. Ketika ribut-ribut, terus maafan, aku sayang kamu, itu baru nggak ribut-ribut, biasa-biasa aja 4 sih. tahun yang lalu. Padahal itu sangat dibutuhkan ya, untuk men-charge otak kita, men-charge rasa kasih sayang kita. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin Ya, itu bisa sama-sama. dijadikan contoh untuk journaling kehidupan kita, journaling kehidupan keluarga. Kapan kita mengatakan rasa sayang, kapan kita mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, saya cukupkan sampai situ. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab. Yang kedua tentang portofolio anak. Portofolio anak ini kita membahas satu persatu tentang misalkan Ibu Desi Sulastri lagi ya yang kelihatan di depan saya, Ibu Desi Sulastri. Pernah nggak orang tua bercerita tentang sejarah pemberian nama Anda? Pernah. Pernah? Ya. Rasanya apa, Bu?
seneng, bahagia gitu. Sudah tahu sejarahnya tentang diri. Oh, nama Desi Sulastri asalnya dari ini. Orang Iya. tua memberikan nama Desi Sulastri dengan tujuan doanya bla bla bla. Iya. Begitu pula kita terhadap anak-anak. Kita memberikan nama, misalkan nama anak saya Fadil, yang berarti anak laki-laki pertama. Tujuannya apa? Saya menandai, nih loh, pada orang-orang, nih anak laki-laki saya yang pertama. Itu membentuk rasa kepercayaan diri sebenarnya untuk anak. Dan itu penting diberikan kepada anak. Lahir di mana, kemudian proses lahirnya bagaimana, berat lahirnya berapa, itu kembali lagi ke sejarah tiap individu. Oke, terima kasih Bu Desi. Kenal lagi ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang baper ya? Siapa ya ini ya? Banyak yang baper, Bu Suci. Karena bahasan tentang keluarga, tentang anak memang bikin baper. Kadangkala itu terlewatkan hal yang remeh, tapi sebenarnya itu adalah pondasi kehidupan kita selanjutnya. Iya, benar sekali. Baik, ini udah bisa masuk sesi tanya jawab ya, Bu? Ya, belum sebentar Oh, ya, belum. sebentar. Oh, iya, Ada Mbak. 3 lagi. Portofolio ibadah sedikit lagi. Portofolio ibadah anak-anak ini ya, terutama kalau sudah SMA, sudah kuliah itu sudah harus memiliki kesadaran diri terhadap ibadah ya. Tapi kalau untuk yang SD, SMP, sebaiknya ibu, bapak bekerja sama dengan anak-anak untuk membuat journaling tentang ibadah. Jadwal sholat, jadwal mengaji, jadwal kebaikan. Mungkin sudah pernah lihat jurnal kebaikan? Mungkin ini bisa dijadikan contoh, jurnal kebaikan. Iya, Ndang, sini. Iya, Ndang. Ini untuk pegangan anak-anak. Yang mana? Yang mana? Ini. Nah, setiap hari anak-anak kalau bisa membuat seperti ini. Jadwalkan kebaikan apa yang sudah dilakukan hari ini. Karena agak susah kalau kita tidak terbiasa untuk menanamkan kebaikan, menanamkan apa yang disebut kebaikan, maka definisi kebaikan itu sendiri buat anak-anak agak susah. Padahal itu adalah fondasinya. Kita bikin jurnal seperti ini dulu. Dan ini untuk anak-anak. Setiap minggu kita boleh kontrol. Kita tidak perlu mengomentari, oh kebaikannya ini ya, oh kebaikannya ini. Nah, nanti pada saat setiap minggu kita kontrol, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, berikan reward berupa kalimat, pelukan, dan contoh terutama ya. Satu lagi adalah jurnal keburukan. Jadi satu di sini, ada di bagian belakang nanti boleh dimasukkan, disisipkan dosa yang sudah aku lakukan hari ini apa. Ini untuk anak, untuk ibu-ibu pun bisa, untuk bapak-bapak juga bisa. Semoga dengan ini kita kebaikan-kebaikan akan semakin berkembang di dalam hati anak-anak. Anak-anak bisa mendefinisikan kebaikan itu seperti apa,
keburukan itu seperti apa, dosa itu seperti apa. Karena yang penting buat anak-anak adalah kita harus menanamkan mana yang baik, mana yang buruk ya Bu ya. Ya Bapak-bapak, Bapaknya cuma satu ya di sini ya? Ada 2, 3. Ada 3 ya? Ini boleh dari kita bikin sendiri ya. Kalau ini sudah cetakan jurnal kebaikan. Salah. Yang nyawanya kan dia ya saya. Kita lanjut ke portofolio tumbuh kembang. Tumbuh kembang sudah jadi satu tadi dengan portofolio anak. Portofolio bakat dan kemandirian anak. Untuk portofolio bakat dan kemandirian anak itu disusun dari journaling kemandirian anak. Journaling impian anak. Ini mungkin bisa dilihat, ini adalah salah satu contoh saya membuat portofolio anak. Ini ditulis anak saya sendiri. Dan tujuannya disimpan, boleh dibuka ketika ia sudah berusia 10 atau 15 tahun ke depan. Sebagai evaluasi diri nanti. Tadi sudah saya susulkan pada materi yang kedua ya. Kalau tidak salah ya Kak Dila ya. Bagaimana membuatnya, kemudian definisi apa sajakah yang masuk ke dalam portofolio bakat dan kemandirian anak. Termasuk bagaimana kita mengumpulkan karya-karya anak. Mungkin ada di antara kita meremehkan, oh gambar anak saya jelek, hanya berupa benang ruwet. Jadi dikumpulkan, setelah itu buang saja. Nah, boleh seperti itu. Akan tetapi sebaiknya pilih 1 atau 2 karya anak-anak untuk sebagai kenang-kenangan satu saat nanti sebagai cerita ketika ia dewasa. Tumbuh kembangnya seperti apa. Bentuk penghargaan terhadap orang tua nanti bagaimana itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau itu portofolio secara pribadi, secara keseluruhan sebaiknya mulai dari sekarang mengumpulkan portofolio anak. Contohnya misalkan, karena kebetulan anak saya penulis, jadi ia sudah menulis buku. Buku ini yang dia simpan sebagai portofolionya untuk bekal menembus dunia pendidikan yang selanjutnya. Tidak hanya dunia pendidikan, nanti bisa menjadi bahan untuk menembus dunia kerja. Dan yang paling penting, untuk menembus kepercayaan dirinya. Tidak hanya menembus dunia pendidikan, menembus dunia pekerjaan, tapi menembus kepercayaan dirinya. Jangan sampai ketika ia karyanya tidak dihargai, karyanya tidak disimpan, tidak diberikan apresiasi oleh orang tua, tidak diberikan apresiasi oleh keluarga, maka kepercayaannya akan turun. Tahap demi tahap. Oke, mungkin sampai situ sekilas saya sudah berikan. Boleh Kak Dila? Baik, terima kasih Bu. Baik ya, tadi Bu Suci sudah menjelaskan tentang portofolio. Jadi memang dimulai dari yang kecil-kecil dulu ya Bu, semacam diary ya, semacam catatan harian. Yang sering kita remehkan biasanya. Nah, Ayah Bunda boleh nih jika ada pertanyaan silakan mangga, boleh melalui chat, boleh juga langsung menyalakan mikrofonnya, boleh bertanya langsung ke Ibu Suci, dipersilakan.
Bu Suci, bagaimana kalau kita jawab pertanyaan yang di chat dulu, Bu? Ini sudah ada satu pertanyaan. Ya, Dari Ibu Desi Sulastri. Pertanyaannya, kalau ingin memulai membuat portofolio, apa saja yang harus dipersiapkan? pertama kali wadahnya, Bu. Wadah untuk menyusun portofolio itu sendiri. Seperti tadi saya sudah kumpulkan dokumen-dokumen awal sejarah tentang anak, karena saya tidak memiliki format yang pakem. Jadi saya pakai map ini. Bisa dilihat, Bu? Ya. Kemudian saya masukkan di sana untuk ketika kita membutuhkan, kita bisa langsung ambil. Karena pada saat kita membutuhkan, pasti kita butuh cerita ya untuk anak-anak. Masa seperti ini hanya dianggurkan saja? Kita kan akan bercerita kepada anak. Ada nggak sih orang tua di sini yang bercerita tentang silsilah keluarganya pada saat anak masih ada di usia 7, 8, 9 tahun? Ada nggak? Karena kadang-kadang terlewat seperti ini. Kita hanya mengandalkan, oh kita berkunjung ke rumah keluarga A. Ini loh yang namanya A, ini ada tante, ini ada bude, tapi kita tidak memberikan gambaran silsilah keluarganya seperti apa. Ya, mungkin itu Bu Desi, termasuk rapot nanti gambar anak-anak kita bisa simpan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Oke. Bisa lanjut, Kak Dila. Baik, Ibu. Ibu ada pertanyaan kedua dari Ibu Widari ya. Assalamualaikum Bu, izin tanya, kalau anaknya hobi masak, model portofolionya bagaimana ya? Dalam bentuk digital. Oh, dalam bentuk digital. Blog bisa, karena nanti di blog kan bisa dimasukkan ke dalam portofolio ya, alamat blognya. Kalau masih kurang puas juga disimpan ke dalam flash disk atau CD ya. Yang paling tahan lama adalah CD. Jadi disimpan, kalau hobi masak, berarti kan ada video ya. Video itu akan disimpan di dalam CD. Satu saat nanti bisa dibuka kembali sebagai portofolio. Ya, Bu Widari. Ya Bu, makasih Bu. Saya suka lihat produk-produk yang dibuat oleh putra-putrinya ya. Jadi sebenarnya kalau disimpan di Facebook, mungkin suatu saat nanti Facebook akan hilang. Kita bisa simpan ke dalam satu file. Kalau misalkan ingin dalam satu wadah, berarti harus menggunakan CD. Masukkan ke dalam map tersebut. Ya Bu, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari Ibu Asri Handayani. Anak saya hobi gambar, tapi yang digambar karakter game di YouTube. Nah, pertanyaannya gimana ya ngarahinnya biar lebih positif hasil gambarnya, gitu Bu. Berarti kita harus lihat ya dari waktu ke waktu arah gambarnya bagaimana. Kalau saya sih sebenarnya misalkan ia punya bakat di bidang gambar, berarti arahkan. Misalkan les gambar,
Kemudian dari les-les itu produk-produk yang atau karya-karya yang ia keluarkan disimpan ke dalam satu file. Jadi dari waktu ke waktu, seperti tadi yang diungkapkan oleh Bunda Sri ya, dari waktu ke waktu pasti anak-anak memiliki gambaran, ada perubahan. Ketika ia di usia 3 sampai 5 tahun mungkin gambarnya benang ruwet saja. Tapi setelah 7 sampai 9 gambarnya akan berubah lagi. Mau abstrak. Yang 3 sampai 5 tahun abstrak ya. Dan patut kita berikan apresiasi. Begitu Bu, siapa? Bu Asri ya tadi ya? Iya Bu Asri, gimana Bun? Ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan lagi dengan Bu Suci? Kayaknya cukup ya Bu ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Giari. Izin bertanya Bu, yang Ibu gunakan untuk S2 portofolio dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya, kebetulan karya tulis saya Bu. Ya Ibu Giari. Ya Bu, cukup. Itu hanya karya tulisnya aja atau Kebetulan mungkin ada... karya tulis dan jurnal waktu itu. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Giari, terima kasih Bu Suci. Ada pertanyaan lagi. Bun, anak saya hobi lari dan aktif sekali. Kira-kira permainan apa yang harus dilakukan? Gitu Ibu. Ini di luar iya, bahasan kita ya? Ya di luar konteks. Tapi mungkin sebagai diari anak ya Ibu ya, catatan harian anak mungkin Ibu. Hobi lari, aktif sekali. Berarti ya kita ngikutin. Kita ikutin apa hobi anak. Kemudian diarahkan misalkan ikut klub. Ya Bu Nadia, karena ini di luar konteks ya. Iya. Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi. Anak saya senang membuat komik dan sedang semangat-semangatnya. Ada kalanya dia membuat dalam bentuk bandel, kadang dalam bentuk lembaran. Jika disimpan dalam bentuk foto lalu dicetak, bagaimana Bu? Saya arahkan untuk dicetak ya Bu ya. Dicetak, di bundle sebenarnya sudah baik, sudah bagus. Itu kan dalam bentuk cerita nantinya. Boleh satu saat nanti itu diajukan kepada penerbit. Banyak kok sekarang anak-anak yang memiliki bakat-bakat di bidang komik karena orang tuanya rapi, akhirnya membendel karya-karya anaknya, diajukan kepada penerbit sehingga bisa lolos cetak. Begitu Bu Heni, gimana Bu? Ada Bu Heni, yang ditanyakan lagi? Iya, menarik sekali ya Bu. Berarti kalau misalkan seperti itu, sebaiknya sebagai orang tua, saya mengarahkan anak untuk tetap mengerjakan komik itu secara otodidak, atau justru saya memberikan dia semacam mentor atau guru ya Bu? Kalau memang sudah bakatnya ke bidang itu, boleh diikutkan ke mentoring komik. Sekarang banyak Bu, secara online sudah mentoring komik.
Karena Siap. kalau kita tidak memberikan stimulasi yang tepat untuk anak kan tidak akan berkembang ya nantinya. Itu baiknya untuk di usia berapa ya, Bu? Kita sudah mulai memberikan mentoring kepada anak itu. Kalau yang selama ini saya alami, anak-anak yang sudah bisa mengikuti mentoring menulis, mentoring komik, ketika ia sudah paham instruksi di usia 8 sudah mulai. Akan tetapi banyak mentoring komik ini dimulai di usia 9, Bu. Ketika anak-anak benar-benar matang untuk menerima instruksi dari mentornya. Terutama saat ini di masa pandemi, berarti mentoring dilakukan secara online. Baik, Ibu. Terima kasih banyak masukannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Suci. Ada pertanyaan lagi nih. Alhamdulillah ya banyak yang tertarik sepertinya nih tentang portofolio. Izin bertanya, kalau kita mau bikin portofolio harus setiap hari kah, Bu? Tidak setiap hari. Kalau jurnal kebaikan sebaiknya setiap hari. Kita buat modulnya seperti tadi ya yang saya tunjukkan. Kemudian kita kontrol setiap minggu. Nah, portofolio itu kita kumpulkan ketika misalkan anak vaksin, berarti kita harus catat vaksinnya di tanggal berapa, keluhannya apa, alergi yang dialami apa. Itu yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau misalkan anak mengikuti lomba, berarti lomba yang dilakukan tanggal berapa, lomba apa, termasuk dokumentasi foto, sebaiknya kita simpan sebagai sejarah kehidupan anak nantinya. Ini Bapak atau Ibu? Dwi Hendra? Warsita, ya. Agak ragu ya ini Bapak, Bunda atau Bapak atau Ayah. Ibu ya? Mungkin kalau buat bunda-bunda atau ayah-ayah yang bertanya, ketika Bu Suci menjawab ingin menanggapi langsung, silahkan. Boleh, Langsung silahkan aja dibuka nyalakan, saja. ya. Dibuka saja mic-nya. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang dari Depok, Bunda Audia. Katanya anaknya lagi senang membuat web dan membantu membuat materi kurikulum online. Nah, bagaimana ya untuk membuat portofolionya dalam bentuk apa gitu, Bu? Sebaiknya memiliki web sendiri di video, dalam bentuk video ya Bu ya. Dalam bentuk video nanti disimpan, kemudian hasil secara nyata berarti dalam bentuk webnya. Kalau untuk membuat materi kurikulum online, rasanya belum untuk anak-anak ya. Tapi untuk membuat web berarti bentuk nyatanya seperti apa, itu yang akan disimpan dalam bentuk file. Berapa info kalau mau datang berdua? Bagaimana Ibu Bunda Audia, ada Bunda tanggapan? Audia? Terima kasih Bun. Kalau misalnya untuk kan di sekolahnya SMP yang sekarang itu diminta untuk membantu membuat untuk materi kurikulum online yang interaktif. Itu apakah saya masukkan dalam portofolio di capture atau gimana ya Bun ya? Hasilnya dalam bentuk web, kemudian itu tidak hanya berupa capture foto tapi video, Bu. Jadi langkah-langkahnya harus jelas. Karena kan kalau misalkan nanti sebagai sejarah kehidupan anak, kita harus tahu, oh benar nggak sih anak itu melakukan hal tersebut, tidak hanya untuk orang lain, tapi membentuk, yang paling utama adalah membentuk kepercayaan diri. Berarti saat prosesnya membuat, itu yang di videokan saat juga? Proses membuat.
Kalau misalnya waktu itu kan sempat diminta untuk mengajar Scratch juga ya. Itu kan ada rekaman Zoom itu saya Boleh. simpannya dalam apa ya? Dalam bentuk file, Bu. USB gitu berarti ya, Bun? Iya, iya. Kalau USB satu saat bisa rusak ya, Bu ya. Sebaiknya kalau untuk penyimpanan, apalagi dalam file, selama ini saya menyimpannya dalam bentuk CD, Bu. Oh, CD berarti Ya. Karena digitalnya masuk dalam, ya. Oh, Kalau masuk dalam flash disk atau hard disk eksternal, itu kan tidak akan jadi satu dengan misalkan dokumentasi cetaknya. Karena kan kita juga akan memfoto, kemudian dicetak seperti apa, hasilnya seperti apa, dan yang utama berikan narasi. Jadi berikan narasi bahwa tanggal sekian anak yang bernama ABC mengerjakan proyek A misalkan, Bu. Oh, di setiap proyeknya berarti itu ada narasi. Ya, dilakukan kemudian dimulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oh, oke. Terima kasih, Bun. Jazakillah khair. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Bu. Kita lanjut aja ya, Bu ya. Ini ada pertanyaan, anak saya 9 tahun, memiliki beberapa hobi. Portofolionya bagaimana ya, Bu? Katanya gitu, Bu. Jadi bagaimana membuat portofolio untuk anak yang memiliki beberapa hobi? Sesuai hobinya. Hobinya apa saja? Karyanya apa saja? Bisa dalam bentuk cetak ataupun digital. Tidak perlu kita harus mendokumentasikan, oh karena anak saya sudah juara 1A, juara 1B, itu tidak perlu. Karena kan itu hanya berupa reward dari orang lain, reward dari yayasan atau reward dari pihak lain. Tapi yang penting adalah reward untuk anak kita membentuk kepercayaan diri. Begitu Bu Harlina. Gimana Bunda? Bunda Harlina. Mungkin Bunda Harlinanya sedang menyimak. Oke. Lalu ada pertanyaan nih Bu. Kalau anaknya suka olahraga, salah satunya suka olahraga tenis. Nah, itu portofolionya apakah bisa berupa video katanya? Portofolionya berupa video, masukkan file ya. Nah, untuk narasinya mungkin orang tua bisa membantu. Jadi apa yang dilakukan oleh anak? Ya, misalkan kegiatan tenis tanggal sekian, lokasinya sekian, proses olahraganya bagaimana anak, perkembangan olahraga anak bagaimana, apa yang menghambat anak saat berolahraga, apa yang membuat anak senang untuk berolahraga. Itu bisa dimasukkan menjadi narasi. Oke. Dari siapa ya ini? Izin bertanya lagi boleh? Ya, boleh, Mangga. Mangga Ibu. Bu Suci mau tanya, kalau misalnya, kalau jadi portofolio ini saya nganggapnya kayak, mungkin kalau di dosen kayak semacam sertifikasi dosen tuh ya, kalau kita kan lapor tiap semester untuk apa saja yang kita kerjakan, terus step-stepnya bagaimana. Cuma ini mungkin untuk anak gitu ya. Nah, selama ini mungkin sebagian rekaman itu saya simpan di dalam email. Apakah itu bisa digunakan atau beserta narasinya? Jadi misalnya ada fotonya, ada narasinya, tapi dimasukkannya dalam bentuk email. Kalau tadi Ibu saya dengar kayaknya CD ya, dalam bentuk CD ya? Dalam bentuk CD. Karena yang diterima kebetulan saat itu adalah dalam bentuk CD. Oke. Karena kan tidak kita memberikan, misalkan ini untuk S2 ya, untuk individu yang sudah berusia matang,
Jadi sebaiknya dalam bentuk CD, sebuah lembaga tidak akan menerima begitu saja. Oh, data saya, prestasi saya, portofolio saya hanya berupa dalam bentuk email. Kecuali kalau misalkan yayasannya atau pihak yang meminta dalam bentuk email, itu perkecualian. Oh ya, mungkin maksudnya disimpan. Kalau maksudnya saya selama ini menyimpannya misalnya di email tertentu, berarti nanti ketika ingin diserahkan dimasukkan dalam CD mungkin gitu. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Lis ya. Katanya portofolio yang bagus itu yang seperti apa? Tidak ada bagus, tidak ada jelek, semua punya pakem sendiri-sendiri setiap orang ya Bu ya. Setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kan portofolio menggambarkan diri masing-masing. Jadi saya tidak bisa menilai, oh si ini bagus, si itu bagus, tidak bisa. Karena tiap-tiap orang punya kelebihan dan kekurangan, tiap-tiap orang punya potensi, dan kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang. Iya, benar sekali. Gimana Bun, ada pertanyaan lagi nih atau ada yang mau diobrolin lagi bareng Bu Suci? Waktu kita masih ada ya Bu ya, masih 30 menitan lagi. Ini Bu, sepertinya ada yang baru masuk. Jadi ketika tadi penjelasan tentang cara membuat portofolio, belum bergabung. Jadi mohon izin tanya ulang katanya. Bagaimana karena belum pernah membuat portofolio, cara membuatnya gimana Bu? Mungkin Bu Suci bersedia mengulang lagi Bu, bagaimana cara kiat-kiat membuat portofolio? Atau saya berikan gambarannya ya, karena ada yang minta displaynya ini. Oh. Boleh Ibu Iis ya ini ya? Ibu Lis ya, Ibu Lis. Bu Lis atau Bu Iis ini? Ibu Lis. Ya. Displaynya seperti apa? Display tiap-tiap pribadi itu berbeda-beda. Ada yang, kalau saya karena memang orang yang termasuk tidak nyeni banget, jadi saya menggunakan displaynya seperti ini. Bisa kelihatan ini. Jadi hanya dalam bentuk map saja. Dan di baliknya selalu ada narasi. Ada gambar anak saya, juga ada narasi. Kapan lahirnya, beratnya berapa, itu contoh secara singkat. Termasuk kegiatan-kegiatan anak, prestasi anak, dan semua anak berprestasi pasti karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau dari display setiap orang punya pakem, setiap orang memiliki selera. Kalau misalkan tidak menggunakan map Bu, saya menggunakan bikin buku sendiri, kemudian foto-foto yang terkumpul ditempelkan saja, diberi gambar. Boleh seperti itu, akan tetapi tetap pada saat kita membutuhkan nanti, kita tidak akan kesulitan untuk menggunakan berkas-berkas tersebut. Utamanya yang misalkan untuk pengajuan pendidikan. Kita pasti diminta bukti karya. Kalau yang selama ini saya ketahui, rata-rata yang diminta bukti karya di jurusan seni rupa. Misalkan menggambar. Jadi simpan berkas-berkas itu sesuai pakem Anda, sesuai keinginan Anda, karena tidak ada yang bisa memberikan penilaian bahwa portofolio Anda bagus atau buruk.
setiap orang memiliki pakem sendiri-sendiri. Bagaimana Bu Lilis? Bu Lis ya? Ya, oke. Terima kasih Bunda. Sangat jelas sekali penjelasannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih bunda-bunda yang sudah bertanya, dan terima kasih Bu Suci. Ini ada pertanyaan dari Pak Dik-Dik. Bu, yang sudah saya buat baru-baru ini dari 2016. Udah jadi buku tapi belum dicetak, baru ada 120 halaman. Saya tulis setiap saya mendapatkan ide-ide, seperti diari intelektual. Saat mengikuti kuliah saya tulis. Melihat fenomena sosial saya tulis, apa perlu saya cetak Bu? Oh, apa perlu dicetak ini Bu, hasil tulisan dari Pak Dik-Dik? Cetak saja. Cetak saja, ajukan, coba diajukan. Biasanya kalau mencetak dengan materi art paper, setiap penerbit kan memiliki pakem sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan bidang pendidikan, kita bisa pilih penerbit A, penerbit B. Tapi kalau kita baru pertama kali masuk di dalam dunia penerbitan, masuk ke dalam dunia kepenulisan, cobalah untuk tidak idealis. Oh, tulisan saya pasti akan dimuat, pasti akan diterima oleh penerbit A, penerbit mayor, penerbit besar. Kita coba perlahan-lahan, mulai dari nol dulu, sebagai portofolio. Saya pun dulu juga menulis tidak mulai dari penerbit besar. Saya mulai dari penerbit kecil di Kota Malang. Tapi itu sebagai portofolio ke depan, ternyata saya tidak usah susah-susah untuk menembus penerbit mayor. Ketika saya ajukan dalam portofolio bahwa saya menulis ABC, dari mulut ke mulut, justru mereka yang meminta saya untuk membuat naskah. Kalau tidak salah, naskah pertama saya adalah CPNS. Dicoba saja Pak untuk dicetak. Asalkan temanya juga, yang penting kita harus memikirkan, tidak idealis ya, memikirkan karena setiap penerbit itu pasti punya keinginan mendapatkan untung. Apakah tulisan tersebut menjual atau tidak? Kalaupun tidak bisa menjual secara, tidak bisa diterbitkan oleh penerbit besar, kita sekarang bisa kok mencetak sendiri, dijual sendiri via online. Tidak masalah seperti itu. Jadikan itu sebagai portofolio Anda nantinya, sebagai dasar untuk menembus dunia penulisan yang lebih lanjut, lebih besar lagi. Semangat, Pak. Gimana Pak Dik-Dik? Terima kasih, Bu. Halo? Ya, Ibu siapa ini selanjutnya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Heni nih. Bu Heni mungkin masih bergabung dengan kita biar bisa mendengarkan jawaban dari Bu Suci. Halo Bu Heni. Ya, halo. Oke, baik. Pertanyaan Bu Heni, saat karya anak tidak sejalan dengan jurusan saat ingin masuk PTN nanti, memungkinkankah anak tetap bisa masuk jalur portofolio? Saya tanya sekarang Bu Heni, karyanya berupa apa? Saat ini sih masih berupa apa ya, kayak komik tadi itu, Bu. Ya. Kemudian masuk PTN-nya yang diinginkan jurusan apa? Sebenarnya saya belum tahu mau masuk apa, karena anak saya kan masih 9 tahun. Ya. Hanya saja kan ingin punya apa ya, kayak dasar kira-kira apa sih yang memungkinkan anak itu bisa on track seperti itu. Ya, berarti kan orang tua harus mengetahui passion-nya anak
saat nanti apa, bakatnya anak seperti apa. Kebetulan orang tua saya sudah membaca bakat saya di bidang kepenulisan, jadi saya tidak susah-susah untuk mengubah track waktu itu. Nah, sekarang tugas kita sebagai orang tua membaca bakat anak, bakatnya di mana, kemudian jangan paksakan ketika anak bakatnya di bidang komik misalkan, berarti seni rupa, kita paksakan masuk PTN bidang lain. Apakah itu tidak beresiko, Bu? Iya. Kita tidak bisa idealis. Ikuti bakat anak saja. Karena dengan begitu anak akan menikmati perjalanannya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ini pertanyaan via chat, alhamdulillah sudah terjawab semua. Barangkali nih ayah bunda yang baru bergabung ingin menanyakan sesuatu ke Bu Suci, mangga, masih ada waktu. Boleh langsung aja, boleh nyalakan mic-nya atau boleh melalui chat. Gimana ya Bunda, masih ada pertanyaan? Mumpung kita sedang berbicara dengan ahlinya portofolio ini, jadi banyak hal yang bisa kita ambil, kita pelajari dari penjelasan Bu Suci. Ini ada yang tanya, Kak Dila dari. Oh iya Ibu. Dari Bunda Eva ya, Bu. Kalau misalkan portofolionya nggak ada prestasi, piagam, piala, apakah prestasi anak hanya diukur dengan piagam dan piala? Coba saya tanya kepada bunda-bunda di sini. Buka mindset kita tentang prestasi. Apakah hanya dengan piagam, piala bahwa anak disebut berprestasi? Kalau saya sih melihat pada saat anak saya ada peningkatan dari misalkan hanya sekedar gambar sederhana, kemudian mulai ada bentuk cerita yang runut, kemudian mulai rapi dan sebagainya, buat saya sih itu masih sudah masuk ke dalam tahap berprestasi ya, Bu. Iya, betul, Bu. Jadi pentingnya membuat portofolio itu bagaimana kita menghargai. Tidak hanya berbentuk piagam, tidak hanya kita mengumpulkan piala, tapi ketika kita mengetahui perjalanan anak untuk mengikuti atau menumpahkan bakatnya dalam bentuk karya. Begitu, Bu Eva ya. Bu Heni, terima kasih tadi. Bisa kok, bisa meningkatkan rasa percaya diri. Sekarang tinggal kepada orang tua. Jangan hanya mengandalkan, oh, kamu harus punya piagam, harus punya piala. Justru itu akan menurunkan rasa kepercayaan diri anak. Karena percaya diri anak bisa dibentuk dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, dari dalam keluarga. Hargai apa yang dilakukan oleh anak, hargai yang dibuat oleh anak, walaupun gambar yang dibuat berupa gambar abstrak benang ruwet. Oke, terima kasih Bu Suci. Apa yang disampaikan Bu Suci barusan itu pelajaran penting ya buat orang tua atau buat calon-calon orang tua. Jadi tidak melulu anak itu dinilai dari prestasi berupa piagam, sertifikat, dan lain-lain. Ada hal kecil yang kadang itu bisa dihargai ya Bu ya. Jadi mulai dari menghargai setiap progres anak. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu. Pertanyaan lagi dari Bu Lis nih. Kalau anak saya suka game, pasti senang sekali kalau catat game recordnya. Apa ada peluang ya Bu bagi gamers dan portofolionya? Ini maksudnya mungkin catatan gamenya itu dijadikan portofolio mungkin ya Bu ya? Catatan game apa ya? Saya belum paham ini. Iya, saya juga tentang game.
Gimana Bunda Lis, boleh langsung bicara aja Bun, biar jelas Bun. Iya, itu kan dia suka main games FF gitu ya. Ya. Dan itu ada level-levelnya, seru banget gitu. Aku sekarang udah sampai level sini, heboh kan. Belum lagi teman-temannya yang harus top up sampai habis, bisa seminggu 1 jutaan tuh anak-anak. Tapi dia sendiri bertahan untuk nggak top up. Oke, bagus. Saya selalu apresiasi. Cuman kalau seandainya saya catat setiap ceritanya tentang game itu dan prestasi-prestasi dia dalam game itu sendiri gitu ya, dan menyimpannya dimasukkan dalam file, katakan seperti itu. Apakah itu berpeluang gitu? Ada peluangnya ke depan gitu. Kalau Seperti peluang gamers, tulisannya itu menjadi ya seperti itu. Mungkin bisa ditumpahkan dalam bentuk narasi, Bu. Trik-triknya seperti apa untuk menembus dunia gamers. Jadi kan coba mungkin kita bisa intip sedikit anak-anak yang suka main game, mereka kan cari trik-triknya di YouTube ya. Nah, bentuk portofolionya dari situ, membuat YouTube. Jadi bukan gamesnya kalau saya, tapi dalam bentuk narasinya, triknya menembus seperti apa, itu adalah bentuk penghargaan kita. Jadi catatan kita dalam segi strategi dia ya, bagaimana dia membuat strategi gitu. Narasi. Iya, narasinya seperti narasi bagaimana anak menembus game A misalkan, ya levelnya seperti apa. Akan tetapi untuk bidang pendidikan rasanya masih di lingkungan kita masih agak belum diterima ya Bu ya. Iya. Sekalipun anak-anak udah kecanduan banget sama game kan. Iya. Rasanya perlu ada bahasan ini bagaimana menembus anak yang sudah kecanduan game ya Bu Sri ya. Iya. Bisa dijadwalkan Bu untuk selanjutnya. Bun, ditunggu Bun. Menarik sekali sepertinya. Karena anak-anak saya tuh hampir semua temennya itu mainnya game. Kita masuknya lewat mana nih? Kembali kepada orang tua untuk controlling Bu. Karena tidak melulu kita tidak bisa jalan di tempat di sana saja, akan tetapi coba bikin karya yang ketika kita membuat karya tersebut bisa membuat rasa percaya diri naik sekaligus mendapatkan penghargaan dari Anda sebagai orang tuanya dan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Tapi itu nomor sekian ya Bu, yang penting adalah penghargaan dari diri sendiri. Iya, betul. Ya, terima kasih Bun jawabannya. Cukup memberi insight. Oke, terima kasih Bunda Lis, terima kasih Bu Suci. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya sebenarnya agak di luar konteks. Ada pertanyaan dari Bapak Agus Purnama. Jadi katanya anaknya suka menulis, sudah punya 2 buku ontologi cerpen dan sedang mulai menulis novel. Tapi cita-citanya mau jadi dokter. Nah ini gimana ya Bu, terus dukung hobi nulisnya atau seperti apa? Mangga Bu Suci. Cita-citanya jadi dokter, mangga silakan. Tapi hobi ya tetap bisa terus jalan. Keduanya bisa jalan kok. Banyak kok sekarang dokter-dokter pintar menulis, sehingga beliau ini, dokter-dokter ini membuat narasi yang bermanfaat buat orang lain dalam bentuk web misalkan. Jadi tidak masalah kalau misalkan anaknya mau jadi dokter kemudian di stop menjadi tidak boleh nulis, berarti kan bakatnya di bidang menulis di stop Bu. Bapak maaf ya. Iya benar gitu ya Bu ya. Jadi
hobi tetap hobi, cita-cita tetap cita-cita, dua-duanya bisa jalan. Bisa berjalan. Bisa berjalan Saling dan mendukung pun bisa. iya benar. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Rili ya. Ibu Rili masih bergabung bersama kita ya di sini. Halo Ibu Rili. Halo, masih. Oh iya, baik, makasih. Pertanyaannya Bu, baiknya dimulai dari usia berapa ya untuk membuat portofolio? Mulai dari anak lahir? Mulai dari anak lahir, kemudian ada riwayat kesehatan anak. Oleh karena itu kan ada portofolio kesehatan anak ya, portofolio tumbuh kembang anak. Dari situ kita bisa memulai. Berarti kan mulai dari anak lahir. Bahkan sebaiknya, karena tadi saya sudah perlihatkan ya, ada buku nikah, kemudian ada family tree, gambar family tree. Berarti sebelum itu pun bisa dibuat. Kita pun sebagai orang tua juga harus tahu sejarah diri kita sendiri seperti apa. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menuntut satu saat, oh saya kepingin jadi dokter, tapi nggak kesampaian sehingga anak saya harus jadi dokter. Coba kita runut ke belakang. Pada usia 10 tahun saya seperti apa? Usia 20 tahun saya seperti apa? Usia 30 tahun saya seperti apa? Jadi itu sebagai introspeksi diri. Tidak melulu kita membuat portofolio, kemudian kita menuntut anak harus punya prestasi, harus punya perkembangan, harus ada karya, tapi kita sendiri tidak bisa periksa diri, tidak bisa introspeksi diri. Apakah harus dibedakan, Bu, antara portfolio kesehatan dengan portfolio pendidikan gitu? Saya kebetulan di satu tempat. Di satu tempat, akan tetapi diberikan batas. Diberikan pembatas, portofolio pendidikannya seperti apa, portofolio kesehatannya seperti apa. Tetap di satu wadah. Jadi pada saat kita butuhkan, kita tidak susah untuk mencarinya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir kayaknya di chat nih. Dari Ibu Aldina Rahma. Nah, pertanyaannya, Bu, idealnya per berapa tahun kita mereview portofolio anak supaya diperoleh sebuah informasi penting tentang anak, seperti perkembangan, keterampilan, dan sebagainya. Mangga Bu Suci. Kalau saya, karena sejak anak saya masuk sekolah, portofolio itu saya lihat, saya cek, itu setiap 6 bulan sekali. Tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga kesehatan. Sebagai review kesehatan anak. Sampai mana perkembangan anak, tumbuh kembang anak. Kita sebagai orang tua kan wajib ya tahu ya, tidak hanya mengingat-ingat saja. Kalau zaman dulu kita pernah mungkin dengar, oh si kakak A bisa jalan di usia 9 bulan. Si kakak B bisa jalan di usia 11 bulan. Itu hanya berupa lisan. Tapi kita tidak punya data dalam bentuk narasi. Nah, data dalam bentuk narasi ini tujuannya untuk dasar ke depannya. Misalkan anak pertama kita memiliki adik. Nah, itu akan jadi dasar perkembangan, memantau perkembangan kesehatan adik-adiknya selanjutnya. Terutama misalkan si anak memiliki riwayat alergi. Alerginya apa? Berarti misalkan punya riwayat alergi, kalau alergi kan keturunan ya. Berarti si adik A, adik B itu harus diwaspadai ada alergi, misalkan alergi obat, alergi makanan. Itu untuk bidang kesehatan. Kalau untuk bidang pendidikan, kita tidak bisa membandingkan antara anak satu dengan
anak yang lainnya. Karena setiap anak adalah unik ya Bu ya. Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan. Begitu Ibu Aldina ya tadi ya. Iya, benar Ibu Aldina. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Aldina. Mohon maaf tadi belum terjawab. Pertanyaannya mungkin menyangkut penyimpanan portofolionya ya. Untuk penyimpanan digital dalam Google Drive, apakah termasuk aman? Aman, asal passwordnya sering kali diganti. Kalau Asal saya ingat dalam dua bentuk, Google Drive punya, dalam bentuk CD pun punya. Sehingga di satu map itu saya sudah tahu misalkan karya anak pada saat ia manggung, dia menari atau menyanyi sudah ada di dalam file tersebut. Tidak perlu kita bongkar komputer dulu, bongkar laptop dulu, cari filenya, sehingga kita tahu kapan anak manggung, kapan anak menyanyi, kapan punya bakat A, bakat B. Ya, itu saja mungkin. Baik, bagaimana Bunda? Sudah cukup jelas ya jawaban dari Bu Suci, sangat detail. Ini ada Pak Dik-Dik ya, Pak Dik-Dik katanya mau bertanya lagi. Mangga Pak Dik-Dik, silahkan langsung ke Bu Sucinya. Ya langsung ya Bu ya. Ya, mangga. Jadi saya tuh punya karya Bu ke perpustakaan. Ada buku tahun 1939 itu bahasanya bahasa Sunda, Sanskerta. Saya udah mengalih aksarakannya ke dalam huruf Latin ketika saya terbitkan, dan saya pun tidak tahu itunya yang nulisnya siapa. Jadi saya kesulitan untuk bisa mencari ahli waris yang mempunyai karya tersebut. Kalau saya terbitkan, apakah jadi masalah, Bu? Ini di luar konteks ya? Jadi itu hobi saya, salah satu hobi saya itu, Bu. Ya mungkin bisa di luar Pak, ini karena ini di luar konteks ya. Oh ya, maaf Bu, nanti Ya. di luar Bu. Iya Pak Dik-Dik, nanti mungkin bisa ditanyakan di luar ini ya, kita fokus ke portofolionya dulu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ibu Asri Handayani. Katanya kalau baru buat portofolio ketika anak sudah umur 7 tahun, apa telat nggak Bu? Katanya gitu, karena banyak riwayat-riwayat sebelumnya yang sudah agak lupa. Gitu Bu, telat nggak ya Bu kalau udah 7 tahun baru buat portofolio anak? Tidak ada kata terlambat untuk mau memulai. Kita bisa review nanti pelan-pelan, kita ingat-ingat. Jadi jangan kemudian setelah, oh anak saya sudah 7 tahun, terlambat ya bikin portofolio. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau memulai. Boleh dimulai dengan perlahan-lahan. Oke, terima kasih Bu Suci. Jadi tidak ada kata terlambat ya selagi ingin memulai, ingin belajar, dan mempelajari banyak hal. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Eva. Ibu Eva sepertinya baru join ya. Katanya boleh bantu untuk bikin portofolio yang baik dan secara praktis. Oh, mungkin kisi-kisinya ya Bu ya, kiat-kiat membuat portofolio yang baik dan praktis. Tadi sudah ada materinya ya, sudah di-share ya. Sudah ada, sebenarnya ada clue-nya di situ. Coba mungkin dari materi itu sudah saya beri clue-nya satu persatu. Jadi portofolio kesehatan seperti apa, portofolio keluarga seperti apa, perkembangan atau tumbuh kembang anak seperti apa, pendidikan. Ya, Bu Eva. Mungkin bisa dilihat nanti di materi saya. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh kita nanti ngobrol kembali.
Iya, sebenarnya udah materinya sudah dikirim di grup juga ya. Jadi Bunda dan Ayah bisa membaca ulang atau bisa disimpan, dibaca suatu hari lagi gitu. Untuk panduan masih bisa. Baik Ayah Bunda, masih ada pertanyaan kah? Kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit lagi. Dipersilahkan jika masih ada pertanyaan atau keraguan tentang membuat portofolio. Ada pesan baik. Oh baik Bu Eva, ini ada, untuk kisi-kisinya ada di materi ya Bu yang udah dikirim di grup yang dari Bu Suci maupun dari sesi pertama tadi Bunda Sri. Sudah ada di grup, Bu Eva bisa cek di grup. Oh ini ada pertanyaan dari Kak Dik-Dik lagi Bu. Tentang catatan keburukan itu idealnya sampai usia berapa tahun? Sampai bisa jujur pada diri sendiri. Sampai bisa mendefinisikan bahwa itu benar-benar keburukan dan bisa memperbaiki. Biasanya di usia berapa itu? Kalau di usia 15 biasanya masih sukalah curi-curi ya. Kesadaran masih kurang. Jadi terbentuk kesadaran diri ketika ia melakukan kesalahan, ketika ia melakukan dosa, bagaimana cara memperbaiki. Nah, di situ catatan keburukan akan berhenti. Karena kita sudah bisa koreksi diri. Oh, ini salah. Saya dosa. Saya harus memperbaiki diri. Ketika masih di usia 7, 8, 9, catatan keburukan itu bukan untuk membuat anak berdosa, bukan. Tapi justru membentuk kesadaran diri bahwa itu salah, itu dosa, itu tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, hukum, atau negara, sehingga satu saat nanti tidak akan terulang kembali. Oke, baik. Begitu Pak Dik-Dik. Ya, gimana Pak Dik-Dik? Ya, terima kasih. Jelas. Iya, baik. Jadi catatan keburukan ini semacam pengingat kita ya Bu ya, agar tidak mengulang lagi kesalahan di masa depan atau di hari selanjutnya. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya Bu Suci ya. Waktu kita masih 4 menit. Masih adakah pertanyaan? Sembari mungkin menunggu ada pertanyaan, kita kilas balik ya tentang penyampaian Bu Suci hari ini. Sangat penting sekali, sangat membuka wawasan tentang portofolio, bahwa ternyata portofolio itu bisa dimulai dari sangat dini, dari anak baru lahir, bahkan semacam pendokumentasian tumbuh kembang anak, kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya. Dimulai dari journaling, seperti diari harian, dari hal-hal kecil menyangkut anak. Nah, mungkin ketika anak sudah bisa membuat sendiri, baru diserahkan ke anak untuk melanjutkan. Jadi dari lahir sampai umur tumbuh kembang anak beberapa tahun itu bisa dimulai dari orang tua. Iya. Iya, sangat menarik sekali karena umumnya termasuk saya sendiri, saya taunya portofolio itu hanya berisi sertifikat tentang apa yang sudah saya lakukan, saya sudah memenangkan apa. Ternyata sangat luas. Ternyata portofolio tidak hanya itu, bahkan cakupannya lebih besar. Dan apa yang bisa dijadikan bahan portofolio itu sangat luas dari berbagai macam aspek. Menarik sekali ya Bu. Gimana ya Bunda, apakah masih ada pertanyaan? Atau Bu Suci ada yang mau disampaikan lagi nih sebagai penutup untuk kita hari ini?
Ya, mudah-mudahan dengan materi hari ini timbul kesadaran dari diri bahwa anak itu adalah titipan. Kita wajib memberikan informasi kepada anak sejarah kehidupannya seperti apa. Sehingga kita memulai membuat jurnal terlebih dahulu untuk anak. Jangan ada kata terlambat untuk melakukannya. Mulailah dari sekarang, kalau misalkan dari kemarin-kemarin tidak memulai, tidak tahu bagaimana cara membuatnya, mulai dari sekarang paling ringan saja. Untuk bentuk fisiknya mungkin kita bisa lanjut di masa yang akan datang. Mudah-mudahan hari ini sebagai titik tolak, orang tua memberikan gambaran kepada anak bahwa kamu adalah berarti bagi kita berdua, bagi keluarga. Begitu. Iya baik Bu Suci. Aduh, saya terharu nih mendengar penutupan dari Bu Suci. Oke, baik Bu Suci, terima kasih hari ini sudah berbagi ilmu yang penting kepada kita semua di room ini, membuka wawasan kita tentang portofolio, tapi sebenarnya tidak hanya wawasan tentang portofolio, tapi juga wawasan tentang anak, tentang bagaimana mengapresiasi anak dan melihat bakat anak. Ini sangat penting ya. Terima kasih sekali Bu Suci, dan terima kasih untuk Bunda Ayah yang sudah bergabung. Sebelum berpisah nih, saya ingin menyampaikan kabar baik. Jadi Ibu Suci dan Bunda Sri sekarang sedang menyusun ya, sedang menulis buku tentang portofolio yang insya Allah segera akan diterbitkan. Nah, nanti untuk jika sudah diterbitkan, mungkin kita akan berbagi info di grup ya, di grup yang sekarang. Jadi Ayah Bunda bisa, jika ingin lebih mendalami portofolio, mungkin nanti bisa melihat dari tulisan beliau. Oke, Bu Terima Suci. kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Suci, Ya. terima kasih Ayah Bunda. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya, di pertemuan lainnya. Semoga selalu sehat. Amin. Amin. Jazakumullah khair kasiro, Bu Suci dan Hayat School. Terima kasih Bun. Terima kasih Bu Suci. Terima Sama-sama. kasih. Semoga bermanfaat.